Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Astuti dengan NIM 120701072. Di sini saya akan menjelaskan UTS bagian yang 4, yaitu menjelaskan kembali apa yang sudah dijawab dari UTS nomor 1 sampai UTS yang nomor 3. Untuk jawaban UTS yang pertama ini tentang mengenai ukuran kompleksitas waktu suatu algoritma. Di sini saya menjawab model perhitungan kebutuhan waktu dalam suatu algoritma. Dalam suatu kebutuhan waktu algoritma ini tidak dapat diukur dengan waktu sesungguhnya atau dalam satuan detik karena bukan cara yang tepat. Yang kedua adalah besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini disebut dengan kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Yang pertama itu adalah kompleksitas waktu atau TN. Adalah diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan algoritma. Adalah fungsi dari ukuran masukan N. Sedangkan kompleksitas ruang atau SN diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu dan ruang ini, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu dan ruang yang diperlukan oleh suatu algoritma untuk meningkatkan ukuran masukan N. Di sini saya akan membahas kompleksitas waktu algoritma. Kompleksitas waktu algoritma ini adalah jumlah tahapan komputasi yang dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan N. Jadi dalam kompleksitas waktu algoritma ini itu dihitung hanya operasi yang dilaksanakan dalam sebuah algoritma dengan fungsi ukuran masukannya adalah N. Di dalam sebuah algoritma juga terdapat bermacam-macam jenis operasi yang biasa kita kenal. Yang pertama itu adalah operasi baca atau tulis, operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi, operasi pengisian nilai atau assignment, operasi pengaksesan elemen array, operasi pemanggilan prosedur atau fungsi. Dalam prakteknya kita hanya menghitung jumlah operasi khas atau tipikal yang mendasari suatu algoritma. Jadi yang dihitungnya adalah jumlah operasinya. Contoh operasi yang khas dalam algoritma ini seperti algoritma pencarian di dalam larik, algoritma pengurutan, algoritma penjumlahan dua buah matriks, algoritma perkalian dua buah matriks. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. Yang pertama adalah Tmax atau Tmax N adalah kompleksitas waktu untuk kasus terburuk, worst case, yang kebutuhan waktunya maksimum. Tmin atau N adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, best case, yang kebutuhan waktunya minimum. Sedangkan T average N kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case yang kebutuhan waktunya secara rata-rata. Kemudian yang kedua itu adalah soal menjelaskan tentang problematika polinomial atau problem P. Polinomial problem ini adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Jadi semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota dari himpunan P.
Contohnya adalah persoalan mencari apakah sebuah key terdapat di dalam sebuah larik adalah P problem. Jadi sebuah persoalan keputusan yang telah ditemukan dalam waktu polinom termasuk ke dalam jenis polinomial problem. Contoh selanjutnya yaitu permasalahan seperti polinomial dengan ON, pengurutan sorting dengan ON log n, dan string editing dengan OMN. Catatan di sini, algoritma dengan kompleksitas polinomial merupakan kelas algoritma yang tidak efisien karena memerlukan jumlah langkah penyelesaian yang jauh lebih besar daripada jumlah data. Kemudian yang kedua itu adalah worst case atau kasus terburuk. Worst case di sini adalah dasar dari analisis kompleksitas algoritma. Worst case di sini dinyatakan dalam notasi big O0. Karena worst case merupakan upper bound dari sebuah algoritma. Suatu algoritma tidak mungkin dieksekusi dengan kompleksitas waktu yang lebih besar daripada worst case. Jadi worst case ini merupakan tingkatan kompleksitas waktu yang sudah paling tinggi atau sudah maksimum. Contoh kasus worst case yaitu pada algoritma quicksort. Worst case-nya adalah O n kuadrat, di mana terjadinya adalah ketika elemennya sudah hampir terurut atau pivotnya merupakan bilangan terbesar atau terkecil. Worst case pada quicksort jarang terjadi sehingga seringkali kompleksitas waktu quicksort dianggap seperti O n log n. Kemudian contoh yang selanjutnya itu pada algoritma bubble sort, selection sort, dan instant sort. Worst case-nya adalah O n kuadrat, yaitu ketika elemen-elemen tersebut terurut secara descending, sedangkan kita menghendaki elemen-elemen tersebut terurut secara ascending. Selanjutnya, bagian soal yang nomor 3, yaitu jelaskan bagaimana cara mengukur efisiensi waktu suatu algoritma dan standar pengukuran berikut kelas apa saja yang ada dalam ukuran tersebut. Efisiensi algoritma ini biasa dinyatakan sebagai berapa lama ia dieksekusi berdasarkan banyaknya data yang dinyatakan dalam N. Sebagai contohnya, untuk kasus mengurutkan kata menggunakan metode Bluetooth Force, algoritma efisiensinya adalah N faktorial. Tetapi bagaimana dengan kasus jika sebagian datanya telah terurut? Apakah efisiensinya menjadi N faktorial per 2? Tentu jawabannya adalah tidak, karena pembagian dengan 2 sangat tidak signifikan. Jika nilainya N tumbuh menjadi sangat besar, biasanya suku konstantanya kerap diabaikan, sehingga efisiensi tetap di N faktorial dengan pengecualian suku konstantanya 0. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menguraikan efisiensi dengan sebarang algoritma fungsi dari data yang dimasukkan dengan membandingkan algoritma berdasarkan pada ordernya. Order di sini merujuk pada metode matematika yang digunakan untuk membandingkan efisiensi. Sebagai contohnya adalah N kuadrat adalah order dari N kuadrat. Dan N faktorial adalah order dari faktorial N. Jelaslah bahwa si algoritma order N kuadrat kurang efisien dibandingkan dengan algoritma order M. Selain order polinomial dan juga order faktorial, kita juga mengenal order log n dan order 2 pangkat n. Kemudian cara mengukur efisiensi algoritma ini dapat diukur dengan sekuensial atau pengurutan, branching atau percabangan, looping atau perulangan, kemudian adalah subroutine call atau pemanggilan prosedur dan pemanggilan fungsi. Kemudian selanjutnya adalah kelas efisiensi. Di sini di dalam kelas efisiensi ini adalah kelas atau kelas yang sudah ditentukan, yaitu 1 log n, n log n, n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n, dan n faktorial. Kemudian kelas-kelas lainnya seperti kelas konstan. Keterangannya, kelas konstan ini kekurangan di dalam efisiensi kasus terbaik. Kemudian sangat sedikit contoh yang masuk akal yang diberikan dalam waktu berjalan atau
Algoritma biasanya mencapai tak hingga ketika ukuran inputnya tumbuh sangat besar. Jadi ketika ukuran inputnya tumbuh sangat besar, biasanya nilai yang dimasukkannya adalah mencapai tak hingga. Sedangkan yang selanjutnya adalah kelas yang kedua, namanya algoritma polinomial dan kelas algoritma eksponensial. Penjelasannya, algoritma ini dengan efisiensi waktu terbaik, waktu pelaksanaan algoritma adalah tetap tidak bergantung pada ukuran masukan. Kalau konstanta bergantung pada ukuran inputnya, kalau inputannya tumbuh sangat besar, berarti dia bisa mencapai ketahinggaan, sedangkan kalau algoritma eksponensial dan polinomial tidak bergantung pada ukuran masukannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.